kalau dia membeli barang begitu kan, itu ada Kickback. ya ada kickbacknya, anggaran itu untuk kepala sekolah, bisa saja terjadi. Ini kan cerita ya, soal bagaimana pembuktiannya, nah ini agak sulit karena memang umumnya cerita-cerita ini kemudian Jadi rahasia umum lah ya. jadi rahasia umum. Iya, iya. Kemudian ditutup oleh pernyataan bahwa pengawas sudah dilakukan oleh pengawasan dan pengawasan sudah meng-ACC laporan itu. Jadi tidak ada masalah dengan laporan kepala sekolah. Sobat Integritas, jumpa lagi kita dalam program Visi Educare, tempat kita diskusi belajar bareng terkait dengan isu-isu pendidikan, isu aktual maupun isu klasik. Nah, salah satu masalah klasik yang kita terus-menerus bahas terkait dengan persekolahan. Dan kalau bicara sekolah, salah satu tulang punggungnya terkait dengan tata kelola sekolah. Nah, sekolah dianggap sebagai salah satu tempat yang masih tertutup, terutama dalam pengelolaan anggaran atau yang sering disebut sebagai anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Padahal kalau kita ingin mendorong penguatan tata kelola di pemerintah, sekolah mestinya bisa menjadi contoh gitu ya. Bahkan sekolah mestinya bisa menjadi tempat orang untuk belajar, mendorong, memperkuat tata kelola. Kalau saya kutip pendapat dari guru kita semua, Pak Hayati Laar, sekolah itu tempat penting dalam melawan korupsi. Karena ada dua fungsi utamanya. Pertama, tempat menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Yang kedua, tempat belajar memberdayakan. Karena orang-orang yang terdidik hasil keluaran sekolah ini yang punya pengetahuan mengenai pentingnya anggaran, keterbukaan anggaran, dan sebagainya. Tapi yang terjadi sekarang kebanyakannya justru sebaliknya. Sekolah cenderung tertutup. Nah, kita akan bahas soal tata kelola sekolah ini dengan dua narasumber kita. Yang pertama adalah guru senior, pendiri banyak organisasi guru, juga salah satu bahkan ketua pertama Koalisi Pendidikan. Ini gabungan dari banyak lembaga, LSM termasuk organisasi guru, organisasi orang tua gitu yang bertugas dalam mendorong atau mengadvokasi isu-isu pendidikan. Pak Suparman, selamat sore Pak Suparman. Sore Mas Ade ya. Sering sebut Kung Suparman ya. Iya. Jadi soal Kung bisa dibahas. Cucunya sudah 7. Cucunya sudah 7, oke. Lalu kemudian narasumber tetap kita, expert peace integritas, aktivis pendidikan, mantan jurnalis Kompas, Mas Bambang Wisudo. Selamat sore Mas. Sore. Saya langsung aja ke Pak Parman. Ya. Soal tata kelola sekolah. Ya. Gimana tanggapannya sebagai penggiat sekolah? Ya, sebenarnya sudah sejak lama saya merasakan ada usaha-usaha untuk membuka ya transparansi manajemen sekolah. Salah satunya dari Mas Ade sendiri waktu memimpin ICW ya, itu mendorong terus pemerintah untuk memperlakukan manajemen berbasis sekolah. Salah satu prinsip manajemen berbasis sekolah itu kan adalah keterbukaan. Keterbukaan itu salah satunya adalah keuangan gitu ya. Nah, cuma persoalannya kan isu-isu tentang keterbukaan itu jarang sampai gitu kan, menyentuh daripada informasi-informasi itu ke guru-guru ya. Nah, tetapi tidak jarang juga isu itu sampai, tetapi kemudian guru-guru terbentur hal yang sangat sampai sekarang masih sangat melekat, yaitu budaya birokratis itu, budaya birokrasi. Itu akibat birokratisasi yang diciptakan. Bukan hanya di sekolah-sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta ya, atau madrasah swasta itu juga karena menduplikasi apa yang dilakukan di sekolah negeri, maka kemudian terjadi juga pola-pola birokrasi di sekolah-sekolah non-negeri itu. Nah, budaya birokrasi itu ya akhirnya menutup itu semua, bahwa guru itu ya bagian terbawah dari sistem manajemen yang tidak boleh tahu gitu ya tentang pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan hanya boleh diketahui oleh pimpinan kepala sekolah, oleh Bendahara sekolah. lingkaran di sekitar kepala sekolah, wakil pun tidak jarang itu malah tidak tahu juga. Pak Parman pernah jadi wakil kepala sekolah. Iya, saya pernah juga jadi wakil kepala sekolah. Itu rasanya juga tidak pernah mengetahui keuangan sekolah dikelola dengan bagaimana gitu kan. Selain birokratisasi, menurut Pak Parman, kenapa sih sekolah tidak mau partisipatif dalam proses pembuatan kebijakan dan anggaran, tidak mau terbuka dan tidak akuntabel? Apakah mereka tidak tahu caranya? Atau mereka tidak mau karena ada yang disembunyikan? Iya, sebenarnya sih pemerintah juga sudah mencoba untuk melakukan terobosan itu dengan membentuk peraturan tentang dibentuknya komite sekolah yang sudah cukup lama juga.
Dulu sebelum ada komite sekolah kita mengenal katanya POMG, POMG, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Dan guru. Itu dulu sebelumnya juga ada BP3 kalau salah, Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan lah itu ya. Tetapi sebatas di POMG umumnya komite sekolah yang merupakan perwakilan orang tua dan di dalamnya ada guru itu hanya untuk sebagai stempel saja. Buat nyari duit aja kan, bukan bicara Untuk soal cari tata kelola dana dari orang tua untuk membenarkan iuran sekolah, karena memang waktu itu kan iuran sekolah masih dibolehkan ya di sejumlah sekolah negeri terutama. Kalau sekolah swasta kan memang diambil dari masyarakat. Nah itu komite sekolah hanya untuk stempel. Makanya disebut komite itu kok minta terus gitu. Singkatan saya begitu ya. Nah itu kemudian ada lagi masukan kritik masyarakat. Nah lahirlah kemudian komite sekolah dengan melibatkan sejumlah masyarakat, tokoh pendidikan dan sebagainya. Mulailah di sini di sejumlah sekolah mungkin sudah mulai ada perubahan ya komite sekolah. Bahkan kadang tidak jarang juga kita temukan komite sekolah malah yang lebih besar kekuasaannya ya. Kayaknya pernah terjadi juga, ICW pernah menangani kasus itu ya di salah satu sekolah dasar. Jadi malah mengatur sekolah terlalu berlebihan sehingga tidak bisa terlibat lebih jauh sekolah. Tapi di satu sisi umumnya sih memang ya komite sekolah tidak berdaya atau belum sesuai dengan fungsinya karena itu tadi mungkin pengetahuan dari orang tua yang terlibat dalam komite. Tapi tadi Pak Parman bilang di sekolah yang KPBS atau LKS yang tahu hanya segelintir orang, kepala sekolah dan lingkaran dekatnya. Bahkan wakil kepala sekolah seperti Pak Parman zaman dulu tidak tahu. Ini apa pentingnya kepala sekolah menyembunyikan atau menutup-nutupi APBS? Ya itu kan karena berkaitan dengan keuangan ya. Saya kira ada pengelolaan keuangan yang karena kita tidak tahu, kita juga tidak tahu kenapa ditutup-tutupi. Nah, tetapi kan itu menjadi pertanyaan umum ya. Nah, begini, saya ada cerita begini sebenarnya untuk bagaimana meningkatkan guru untuk terlibat dalam pengelolaan anggaran dan segala hal ya berkaitan dengan kebijakan sekolah. Jadi ada seorang guru pernah bertanya, wakil kepala sekolah kepada saya, Pak, soal peran wakil kepala sekolah itu sebenarnya harus mengikuti apa kata guru-guru, mewakili guru-guru atau mewakili kepala sekolah. Namanya kan wakil kepala sekolah. Berarti kan dia harus logika kawan saya itu, berarti dia harus mengikuti kepala sekolah karena wakilnya. Tetapi wakil kepala sekolah pada saat belakangan ini kan mulai dipilih oleh guru-guru. Saya bilang, karena wakil kepala sekolah dipilih oleh guru-guru, ya dia harus aspiratif kepada guru-guru. Kalau guru-guru meminta transparansi anggaran, ya harusnya wakil kepala sekolah menyampaikan ini kepada kepala sekolah. Dan kepala sekolah juga harus melakukan itu. Gitu, ya. Jawaban si kepala sekolah? Ya. Jawaban si kepala sekolah gimana? Iya, tetap bahwa wakil kepala sekolah itu adalah bagian daripada manajemen internal kepala sekolah. Jadi bagian dari untuk menutupi anggaran ini. Ya, bahkan tidak jarang kepala sekolah mengatakan guru-guru tidak perlu tahu soal pertanggungjawaban anggaran karena itu hanya diketahui oleh kepala sekolah dan dinas gitu. Ya, kalaupun diketahui oleh mestinya kan ada aturan komite sekolah mengetahui gitu ya laporan untuk ini anggaran sekolah. Ya itu ya tadi karena banyak komite yang tidak memahami fungsinya cukup banyak ya, artinya tidak semua ya, ada juga komite yang karena ditunjuk aja mereka ya, kan, jadi stempel pokoknya asal oke saja lah ya, yang penting baiklah berjalan menurut komite sekolah ya. Itu akhirnya memang komite sekolah pun yang membenarkan itu. Artinya apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dianggap sah-sah saja. Bukan mewakili aspirasi orang tua murid malah. Jadi justifikasinya. Sebelum Mas Bambang, titik-titik rawan terkait dengan penyimpangan di sekolah di mana aja Pak Parman? Pengalaman Pak Parman nih. Saya lihat walaupun sudah pensiun jadi guru, masih agak tidak mau terlalu lepas untuk ngomong titik-titik rawan. Ya, saya kira kalau dari cerita dan pengalaman lah Pak Parman. Kalau pengalaman ini kan karena saya tidak terlibat dengan urusan saya susah juga mengalami. Tapi cerita yang umum gitu kan, yaitu misalkan kepala sekolah mendapatkan semacam kalau dia membeli barang gitu kan, itu ada kickback. Ya, ada kickbacknya, anggaran itu untuk kepala sekolah. Bisa saja terjadi. Ini kan cerita ya.
soal bagaimana pembuktiannya, nah ini agak sulit karena memang umumnya cerita-cerita ini kemudian jadi rahasia umum lah ya. Jadi rahasia umum. Iya. Kemudian ditutup oleh pernyataan bahwa pengawas sudah dilakukan oleh pengawasan dan pengawasan sudah meng-ACC laporan itu. Jadi tidak ada masalah dengan laporan kepala sekolah. Jadi sisi-sisi kemungkinan terjadinya penyimpangan itu sebenarnya ya ceritanya ya salah satunya seperti itu. Kickback apalagi selain dugaan kickback dalam belanja, dalam pengadaan? Iya, seperti biasa lah memperbesar gitu kan, markup gitu kan. Nah, itu. Kemudian membeli barang yang tidak sesuai, gitu, tapi kemudian dilaporkan. Nah, itu kan salah satunya. Meskipun kita sulit juga untuk mencari pembuktiannya, tapi kan ada sejumlah kasus juga diketahui gitu. Betul. Ya. Dilaporkan. Gitu. Oke. Saya kira mungkin pernah juga saya membaca laporan dari penelusuran ICW ya. Nah, itu beberapa kasus. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan sekedar rahasia umum, tapi terkonfirmasi juga oleh laporan penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch. Mas Bambang, tanggapannya kalau sekolah tidak tata kelolanya buruk gitu ya, masih banyak praktik korupsi gitu, dampaknya bagaimana buat pendidikan kita, Mas? Ya sekolah kan basisnya ini ya kejujuran ya. Kalau itu sudah runtuh ya, lalu akan nggak beres nih proses pendidikannya. Tapi persoalan ini kan ada akarnya ya. Saya kira memang kalau kita bicara tentang manajemen berbasis sekolah, kita selalu ngomongin soal tata kelola dan itu dikaitkan dengan keuangan ya. Padahal kalau kita bicara sekolah itu ada manajemen yang terkait dengan interaksi antara para stakeholder di sekolah, guru, murid, orang tua yang ada kayak disatukan dengan pengetahuan. Ya. Manajer itu saja sudah memanajeri kegiatan itu saja sudah butuh energi dan kemampuan yang luar biasa. Nah ini sekarang ditumpuk di satu orang kepala sekolah. Akibatnya apa? Ya sibuk ngurusin keuangan, ngurusin fisik ya. Tetapi urusan interaksi pengetahuannya dengan murid, dengan diantara para guru itu jadi tidak terurus. Kalau di sekolah-sekolah swasta tertentu itu sudah ada perusahaan yang jelas ya antara direktur atau kepala sekolah dengan rektor. Nah, idealnya sebenarnya seperti itu. Jadi kepala sekolah jangan terlalu disibukkan dengan urusan-urusan administrasi keuangan ya. Nah ini gimana pemecahannya kalau di sekolah negeri itu perlu kita pikirkan lagi. Selama itu campur aduk, memang dua-duanya jadi nggak berjalan secara ideal. Ini idealnya yang ngurusin interaksi antara para pelaku dengan pengetahuan ini ya satu orang yang konsentrasi di situ ya. Tidak usah ngurusin soal bangunan, soal ini gitu ya. Para manajer ilmu pengetahuan tadi di sekolah itu hanya ngurusin saja kalau misalnya komplain aja, oh kelasnya kok catnya udah jelek, itu diurusi orang lain, bukan kepala sekolah terjun sendiri terlibat dalam bidang pengadaan dan sebagainya. Ini semerawutnya tata kelola di situ ya. Dan Pak Parman, kalau dalam konteks tata kelola ini ya, kalau lihat cerita Pak Parman titik rawannya di sekolah antara tadi soal kickback dan sebagainya, apakah kemudian semuanya cuma berujung di guru? Di kepala sekolah, gitu ya. Apakah ada faktor lain misalnya birokrasi di atasnya seperti dinas? Karena kalau lihat penelitian-penelitian di ICW atau lembaga-lembaga yang lain, ini salah satu faktor yang menyebabkan tata kelola sekolah buruk karena juga banyak intervensi. Nah, saya ingin konfirmasi dari Pak Parman ya, apakah memang juga ada model intervensi tekanan dari institusi yang lebih di atasnya yang kemudian menyebabkan sekolah atau kepala sekolah tidak berkepentingan untuk membangun tata kelola di sekolah, tidak punya kepentingan untuk membangun akuntabilitas kepada stakeholder yang sebutkan Mas Bambang. Iya, memang agak sulit juga bagi kita nih yang posisinya sebagai guru atau wakil kepala sekolah itu untuk melacak apakah ini terkait erat dengan relasi antara kepala sekolah misalkan
dengan dinas pendidikan atau birokrasi ya. Karena memang kita tidak terlibat, tidak tahu menahu gitu laporannya. Nah oleh karena itu saya Pak Parman yang nggak tahu, apalagi orang tua murid ya Pak ya. Nah, apalagi orang tua murid kita orang di dalam saja orang bagian daripada stakeholder pendidikan yang melekat dengan kegiatan manajemen itu tidak pernah tahu ya apakah relasinya dengan apakah kepala sekolah ataukah dinas atau memang kepala sekolah kita bersih sesuai dengan laporan yang disampaikan, kita juga tidak pernah tahu. Nah, justru saya tahunya malah dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pihak luar, salah satunya yang tadi disebut Mas tadi dari ICW itu. Seperti misalkan dari salah satu web ICW itu disebutkan ya, itu ada kasus 240 korupsi pendidikan, terbanyak berkaitan dengan penggunaan dana BOS. 240 kasus. Ya, terdapat di 52 kasus atau 21%, bahkan tetap terjadi meski skema penyaluran dana telah diubah BOS itu ya, dari tahun 2020. Ya, dari yang sebelumnya ditransfer oleh Kementerian Keuangan menjadi transfer langsung ke rekening sekolah. Itu salah satunya adalah dana BOS menurut penelitian ICW. Nah, bagaimana penyimpangannya atau korupsinya di situ? Ya, ini yang tahu ICW sebenarnya. Ya. Tapi kita juga hanya tahu, oh berarti ada penyimpangan. Kita baru tahu justru setelah ada penelitian eksternal gitu. Pak Parman nggak tahu malah. Nah, saya ada sebagai orang dalam nggak pernah tahu itu. Kita tahunya bersih saja memang. Kita percaya kepala sekolah sebagaimana yang dilaporkan setiap tahun ajaran. Menurut Pak Parman, kalau Pak Parman nggak tahu berarti tata kelolanya buruk dong. Ya, saya kira memang ternyata seperti itu terjadi ya. Kalau misalkan begini kan sebenarnya kegiatan sekolah itu kan dimulai dari RAKS itu ya, rencana anggaran dan kegiatan RKAS itu ya, rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Nah, RKAS itu siapa yang merencanakan? Itu kan rapat Dewan Pendidik. Idealnya menurut Permendikbud kan rapat Dewan Pendidik. Realitasnya disahkan oleh Dewan Pendidik. Realitasnya kan umumnya ya itu tidak terjadi secara utuh gitu ya. Ada memang keterlibatan pendidik, mungkin hanya sebagian saja. Lalu itu diklaim sebagai perwakilan pendidik secara menyeluruh di sekolah itu. diklaim partisipatif. Ya, klaim partisipatif ya, meskipun kalau kita tanya kepada orang yang guru-guru yang dianggap mewakili, mereka juga mungkin tidak tahu. Ya, itu sudah urusan pimpinan sekolah dengan tim yang merumuskan anggaran itu. Tapi menurut Pak Parman, apa yang mesti dilakukan untuk memperkuat, membangun tata kelola di sekolah supaya sekolah lebih partisipatif, transparan, akuntabel? Ya, nah saya kemudian pernah juga saya menulis dan sekalian promo nih ya saya. Nanti ada buku yang salah satu bagian saya terbitkan, salah satunya adalah gerakan membangun sekolah transparan. Nah, gerakan membangun sekolah transparan ini sebenarnya bukan hal yang baru. Sebenarnya sudah digadang-gadang juga oleh zaman dulu diskusi di ICW ya. Koalisi pendidikan ya. Nah, di mana peran itu tadi. Yang pertama adanya demokratisasi. Kemudian penguatan secara yuridis formil. Nah, yuridis formil itu sebenarnya sudah ada penguatan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengharuskan adanya keterlibatan Dewan Pendidikan, stakeholder dari orang tua. Kemudian diperkuat lagi sekarang dengan komite sekolah. Nah, tinggal sebenarnya penguatan saja. Cuma bagaimana penguatannya? Nah, ini perlu gerakan bersama saya kira untuk membangun sekolah transparansi. Dulu sih pernah ada ya, kampanye sekolah transparan atau sekolah anti korupsi atau apa ya. Saya pernah bilang kalau memang mau berkampanye seperti itu harus dipastikan dulu sekolah-sekolah yang kampanye itu bersih gitu loh. Benar nggak? Jangan sampai nanti begitu kampanye anti korupsi tiba-tiba Ketangkap korupsi. Ketahuan ada indikasi. Kalau belajar dari Porto Alegre ya, soal komite, orang tua, memang partisipasi butuh kemampuan teknis gitu ya. Orang tua mesti tahu apa itu anggaran, cara menyusun anggaran. Guru juga mesti tahu apa itu anggaran, bagaimana cara menyusun anggaran, termasuk bagaimana cara mengawasi anggaran. Artinya memang butuh pelatihan-pelatihan dan pendampingan ya Pak Parman ya. Kalau Mas Bambang bagaimana? Apa yang mesti dilakukan agar sekolah ini tata kelolanya makin membaik gitu ya? Atau ya dulu ICW zaman AD ya dulu pernah bereksperimen ya tentang itu ya, APBS partisipatif dan itu berbasis ya, gender.
memang kelihatan hasilnya ya sebagai model ya, bukan hanya soal tata kelola dalam soal tadi ya, soal administrasi, keuangan, soal fisik, tetapi ternyata juga ada sekolah yang kemudian bisa memperbaiki layanan pendidikannya ya, servisnya kepada anak-anak jadi meningkat. Ini bisa jadi model, tetapi ini tadi kan butuh effort yang besar. Andai kata model seperti ini diterapkan di semua sekolah. Ya. Yang pertama-tama dikejar saya kira memang transparansi ya. Kalau sekarang kan sudah ada sistem ya untuk guru-guru untuk ngecek sekolah itu dapodik ya. Dapodik udah tersentral dan kita bisa mengecek guru di sekolah itu siapa aja, kompetensinya apa ya, kesarjanaannya apa, kita bisa cek tuh. Barangkali ini kita juga perlu nih bahwa anggaran dari sekolah, harusnya kan anggaran sekolah terutama sekolah negeri itu 100% dari pemerintah, tapi ini kan bercampur aduk nih antara dana dari masyarakat dan dana dari pemerintah. Ini mempersulit transparansinya. Tapi sebenarnya itu bisa, harusnya sekolah mempublish, diwajibkan mempublish semua uang yang masuk dan keluar di sekolah itu harus dipublish ya, dipertanggungjawabkan rencana belanjanya dan realisasinya. Dan ini kan kalau zaman teknologi sekarang udah sangat gampang ya, bisa pakai aplikasi, pakai apa, sehingga tiap bulan, tiap tahun sekolah bisa mengupdate dan semua stakeholder bahkan di luar sekolah juga bisa mengawasi masyarakat ini. Dan ini saya kira soal gampang ya, kita banyak punya ahli IT dan ini tinggal Departemen Keuangan, Kemendikbud yang mewajibkan membuat aplikasi itu dan memberi sanksi kalau sekolah nggak mengupdate itu, nggak transparan, bisa saya kira mulai dari situ dulu dan bisa berjalan bareng-bareng ya dari manajemen partisipatif dari bawah tadi. Kalau memang model yang 100% anggaran ditanggung negara itu belum bisa ya, yang partisipatif, lalu transparansi yang dipaksakan dari atas ya. Jadi kalau ada kepala sekolah nggak melaporkan bisa langsung dikenai sanksi, bisa dilaporkan baik oleh stakeholder di dalam sekolah itu maupun di luar sekolah. Walaupun dinas dan Kementerian Pendidikan juga tata kelolanya masih buruk, Mas. Tapi dari mana-mana bisa saling mengawasi. Tapi ya sekali lagi penguatan tata kelola di sekolah ini menjadi keniscayaan gitu ya, karena bukan hanya untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan atau praktik korupsi di sekolah, tapi juga bagian dari upaya memperkuat agenda anti korupsi di sekolah, termasuk salah satu cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan kita yang berkualitas dan berkeadilan, karena backbone-nya ada di sekolah gitu ya. Dan ini bisa dimulai dari manapun, termasuk di sekolah, orang tua murid, komite ini juga harus terlibat aktif gitu ya. Sekali lagi kalau belajar di beberapa negara, memang harus ada pemberdayaan kepada stakeholder, terutama orang tua murid dan masyarakat gitu ya. Sehingga ada relasi yang equal ya antar stakeholder, sehingga semuanya bisa saling berpartisipasi, berpartisipasi dalam melakukan pengawasan, berpartisipasi dalam melakukan perencanaan, pengawasan, dan nanti pertanggungjawaban keuangan di sekolah. Terima kasih Mas Bambang atas waktu dan pencerahannya, Pak Parman gitu ya. Walaupun tadi sebagai wakil kepala sekolah belum banyak tahu soal kondisi sekolah, tapi terima kasih banyak atas insight-nya. Sekian, sampai jumpa lagi di program Visi Educare dengan tema-tema lainnya. Sampai jumpa.